Halo guys, ini tabloid bola. Ini penggemar olahraga seluruh Indonesia pasti kenal tabloid ini. Eh, Tabloid bola sebenarnya sudah almarhum ya, sudah berhenti terbit sejak ya mungkin sudah cukup lama, sudah lebih dari 5 tahun yang lalu mungkin ya. Nah baru-baru ini tabloid bola mengeluarkan edisi khusus ini seperti yang tampak di video ini. Saya tanpa ragu langsung membeli. Berapa harganya? Ini harganya mahal ini, teman-teman. Jadi kalau tablet bola yang dulu terbit reguler itu harganya mungkin ya terakhir dulu masih sekitar ya di bawah 10.000 rupiah. Tapi ini harganya luar biasa. Ini harganya 120.000 rupiah yang bisa dibeli melalui proses pre-order ini. Melalui proses pre-order. Jadi eh, dijual hanya untuk yang memesan. Nah, kenapa tabloid ini tiba-tiba muncul lagi, diproduksi lagi, atau diterbitkan lagi? Ya, ini sebenarnya adalah edisi khusus yang ketika itu oleh Kompas mungkin sengaja diterbitkan dalam rangka menyambut ya, atau ikut memeriahkan eh, hype lah, semacam antusiasme publik sepak bola Indonesia terhadap putaran keempat Piala Dunia kemarin ya, yang harapannya tentunya kita berkemungkinan besar atau berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia dalam sejarah untuk pertama kalinya. Nah, momentum itu yang diambil oleh Kompas Gramedia untuk menerbitkan edisi khusus bola ini, semacam nostalgia dengan harapan ya mungkin Indonesia nanti lolos ke Piala Dunia, sehingga eh, terbitan edisi khusus ini tentunya akan menjadi terbitan yang bersejarah. Tapi sayang ya, kita sama-sama tahu timnas kita akhirnya gagal membuat sejarah, gagal ke Piala Dunia dengan 2 kekalahan yang sebenarnya tidak memalukan, kekalahan yang wajar ya. Di 2 kali pertandingan round 4 kemarin ya, lawan Arab Saudi kalah 3-2 dan lawan Irak kalah hanya 1-0. Ya apa boleh buat, akhirnya kita harus mengubur mimpi untuk bisa ke Piala Dunia yang entah sampai kapan mungkin mimpi itu akan terus hanya menjadi mimpi. Nah kembali ke bola ini, jadi ini terbit, saya membaca iklannya di media sosial ya, ada pre-order untuk pemesanan bola edisi khusus ini dan tanpa ragu saya langsung ikut memesan walaupun dengan harga yang mahal 120.000. eh, Nilai nostalgianya bagi saya sepadan ya. Apalagi ini masih ada bonusnya. Jadi 120.000 itu dapat edisi khusus ini plus free langganan Kompas ID atau layanan premium harian Kompas gratis 6 bulan. Jadi saya pikir apa ya, setara lah, atau artinya worth it lah gitu ya. Dengan harga sekian dapat bola edisi khusus ini yang sangat spesial dan 6 bulan langganan gratis Kompas ID. Nah, kenapa bola ini bagi saya terasa begitu spesial? Karena sejarahnya. Terus terang, saya sudah membaca bola ini di sekitar tahun mulai 84 mungkin ya, atau 85, saya lupa persisnya. Ketika eh, bola ini masih berbentuk sisipan atau suplemen koran Kompas. Ya, tiap hari Jumat koran Kompas itu terbit. Nah, di tengahnya itu ada sisipan tabloid bola ini sebagai semacam bonus ya. Dan pada waktu itu mungkin masih halamannya sedikit ya, beberapa halaman saja. Nah, pada saat itu sangat menarik buat saya. Jadi waktu itu koran Kompas ya bagi anak-anak, saya terutama waktu itu mungkin kurang menarik gitu ya, karena berita politik, ekonomi sosial ya bagi anak-anak tentu tidak terlalu menarik. Tapi koran bola itu, sisipan bola itu di dalam edisi tiap Jumat selalu menarik perhatian saya karena pada waktu itu saya memang sangat suka olahraga ya, suka main bola terutama. Jadi selalu saya baca itu sisipan bola di tiap hari, sisipan koran bola atau ya tablet bola ini yang ada di
edisi Kompas tiap hari Jumat. Nah, sampai kemudian sekitar tahun 85 apa 86 gitu ya, Bola ini terbit sendiri menjadi sebuah tabloid lepas gitu ya, bukan bagian dari sisipan harian Kompas lagi gitu, menjadi satu tabloid sendiri dengan jumlah halamannya yang bertambah pada waktu itu kalau saya nggak salah menjadi 12 halaman gitu. Nah, sejak itulah saya menjadi pembaca setia tabloid bola di usia saya mungkin pada waktu saat itu masih 10 atau 11 tahun ya. Itu rutin saya selalu beli tiap hari Jumat bola ya. Tiap hari Jumat saya selalu beli, saya mengumpulkan uang jajan harian saya, kadang-kadang patungan dengan kakak kedua saya yang juga sama suka baca koran ini gitu ya. Nah, sehingga kami memang menjadi semacam penggemar berat lah tabloid bola ini dan mengetahui perkembangan dunia olahraga seluruh itu melalui tabloid ini. Nah, sejak saat itu juga saya mulai tanpa sadar banyak menambah wawasan gitu ya. Kemudian terkait olahraga tentunya. Kemudian menambah kemampuan literasi. Saya mulai banyak membaca tulisan-tulisan bagus ya karya wartawan bola, sehingga mungkin pelan-pelan menimbulkan minat saya juga untuk menulis gitu. Nah, input dari bacaan-bacaan dari tabloid bola ini saya rasakan banyak mempengaruhi saya. Saya mulai sangat mengagumi ya tulisan-tulisan yang ada di tabloid bola. Saya juga sangat hafal pada saat itu wartawan-wartawan hebat di bola yang karya-karyanya itu ketika dibaca itu menurut saya sangat enak dibaca gitu. Tabloid bola itu enak dibaca gitu. Tulisan-tulisan artikel-artikel dalam itu sangat menarik, enak dibaca. Saya sampai hafal ya wartawan-wartawan senior bola pada saat itu mulai dari Yan Situmorang, Lilianto Apriyadi, kemudian ada Wesley Hutagalung, kemudian ada Abah Marjani, dan kemudian yang tentunya eh, yang paling terkenal itu adalah pemretnya ya waktu itu ya, Sumuhadi Marsis gitu. Nah, kemudian ada para koresponden mereka, koresponden luar negeri ya, ada kontributor mereka dari luar negeri yang terkenal itu dulu Rayana Jaka Surya yang selalu melaporkan perkembangan berita sepak bola dari Italia ya, karena pada saat itu mungkin Rayana Jaka Surya bertempat tinggal berdomisili di Italia. Kemudian dari Amerika ya, berita-berita dari Amerika olahraga, pusatnya industri olahraga, ada Hasani Abdul Ghani yang sekarang kita kenal sebagai salah seorang exco PSSI ya, pada saat itu menjadi kontributor atau koresponden tabloid bola yang berdomisili di Amerika. Nah, sekali-sekali ada penulis tamu juga kayak Ari Sudarsono, ada Helmi Yahya, orang-orang hebat ya yang menyumbang tulisan ke tabloid bola. Nah, itu semuanya saya baca, saya lahap semua, saya baca berita olahraga apapun, cabang olahraga apapun pasti saya baca semua. Nah, kemudian kontributor-kontributor lokalnya juga nggak kalah bagus ya. Yang saya ingat itu dari Sumbar, waktu itu saya tinggal di Sumatera Barat. Kontributornya ada Novi Sastra ya. Kemudian siapa lagi ya? Dari berbagai daerah. Dulu saya hafal, sekarang saya udah agak lupa. Yang saya masih ingat tentunya Novi Sastra. Kemudian era kewartawanannya pun mungkin kemudian krunya bola berkembang ya. Terakhir ada masuk ke eranya Hardi Menkoto yang pada saat itu mungkin dari koran Sumatera Barat kalau saya nggak salah masuk ke tabloid bola memberi warna tersendiri. Nah, ketika itu saya setiap membeli atau memperoleh satu edisi bola terbaru itu saya selalu yang saya baca pertama itu adalah catatan ringan Sumuhadi Marsis. Ya, jadi waktu itu Sumuhadi Marsis sudah mulai dari dia jadi redaktur senior sampai menjadi Pemret mungkin terakhir itu ya, punya kolom tersendiri. Sebagaimana biasanya media koran ya, media massa cetak, itu biasanya Pemret itu punya satu kolom tersendiri. Biasanya di halaman 2 gitu ya, di bawah surat pembaca, atau di halaman 3. Nah, itu Sumuhadi Marsis ada kolom sendiri, rubriknya namanya catatan ringan Sumuhadi Marsis. Nah, itu pasti adalah bacaan pertama saya ketika menerima atau membeli tabloid bola yang baru. Nah, disitulah saya mulai mungkin terpengaruh ya dengan kualitas atau gaya kepenulisannya Sumuhadi Marsis. Itu menginspirasi saya, mungkin tanpa saya sadar mempengaruhi saya juga untuk suka menulis hal-hal ringan gitu. Saya membaca catatan ringan Sumuhadi Marsis itu asik sekali rasanya. Padahal pada saat itu saya masih ya termasuk mungkin ya anak-anak ya, mulai dari tahun 86, 87
sampai saya beranjak SMP, beranjak remaja, kemudian jadi mahasiswa, itu masih saya baca terus. Nah, mungkin itulah yang tanpa sadar itu ya, menginternalisasi ke batin saya, ke pikiran saya, ke otak saya, ke pola pikir saya, sehingga saya akhirnya juga suka menulis gitu kan ya. Hal-hal ringan seperti yang ditulis oleh Sumadi Marsis di kolomnya itu gitu. Nah, jadi sehingga saya memang merasa ada semacam ikatan batin dengan bola ini ya, dengan tabloid bola ini. Itulah sebabnya kenapa saya ketika ada terbitnya edisi khusus bola menyambut Piala Dunia ini, saya langsung beli tanpa ragu. Apalagi saya teringat ya pada saat edisi perpisahan bola, pada saat bola terbit terakhir sekali ya, ketika mulai media sosial sudah tidak terkalahkan lagi oleh media cetak mati oleh begitu maraknya dunia media sosial, media online ya, mohon maaf, media online, dan bola akhirnya harus tutup, tidak terbit lagi. Namun pada saat itu ada edisi perpisahan, nah saya tidak sempat membeli sehingga tidak sempat mengoleksinya. Nah, makanya ketika muncul edisi khusus ini, saya tanpa ragu membeli karena takut kehabisan. Nah, inilah isinya kalau mau melihat ya. Isinya ini benar-benar tampilannya seperti tablet bola yang kita kenal dulu, dan ini dibuat edisi khusus sejarah sepak bola Indonesia di kancah Piala Dunia ya, mulai dari tentu pra kualifikasi ya, kualifikasi. Mulai dari kita pernah ikut pertama kali tahun 38 ya, Piala Dunia di Prancis, sampai terakhir ini di mana kita sudah hampir lolos ke Piala Dunia, sudah sampai mencapai tahap terakhir menjelang lolos walaupun akhirnya gagal. Nah, bagaimana isinya? Nah, mari kita lihat ya. Ini saya melihat istimewa isinya ini. Rubrik-rubriknya, tulisan-tulisannya bernas semua ini, berkualitas, bermutu. Makanya saya merasa sayang untuk tidak membeli ini. Jumlah halamannya 40 halaman. Tanggal terbitnya 26 Oktober 2025. Ada Kompas di bawahnya sebagai induk dari tablet bola dulunya ya, dari grup Kompas Gramedia. Ini harganya di sini 60.000. 60.000 jika tabloidnya saja 120.000 plus langganan Kompas ID 6 bulan. Ada poster juga di dalamnya, poster reguler dan eksklusif, yaitu dari kertas biasa, kertas koran, dan kertas poster yang lux ya. Nanti kita lihat di dalam. Nah, ini kita lihat ya, isinya lembar demi lembar. Ini benar-benar memanjakan lah ini seleranya para penggila sepak bola nih, membaca artikel sebanyak ini, berkualitas, bermutu ya, khas wartawan-wartawan Kompas Gramedia, khususnya bola ya. Ya, di sini kita lihat ini Kompas Gramedia. Nah, ini di halaman 3, membangun asa, memetik drama. Pasti ini apa namanya ya, penjabaran mengenai bagaimana asa kita yang terlanjur membubung tinggi ya, kemudian akhirnya gagal gitu, karena drama-drama di bagian akhir yang ya begitulah, akhirnya kita gagal gitu. Nah, ini yang paling spesial ini, judulnya Sintayong tidak ingkar janji, Patrick Kluivert tak bawa hoki untuk Indonesia. Ini ulasannya pasti nanti menarik ini bagi teman-teman yang memang dari dulu pemerhati sepak bola, penggemar sepak bola nasional ya. Kalau saya pribadi merasa rugi nih kalau saya tidak membeli tabloid ini. Melalui pre-order ya. Nah, ini membahas mengenai naturalisasi ya, antara urgensi dan mimpi. Nah, ini beberapa kiprah pemain-pemain diaspora yang sudah bergabung dengan Indonesia dibahas secara tuntas di sini. Nah, kemudian ini total keseluruhan pemain yang sudah pernah dinaturalisasi oleh PSSI atau negara kita, timnas kita ini. Ada banyak ya, ternyata sudah 70 pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia. Nah, ini kita lihat ya, ini ada pembahasan, ulasan mengenai tim nasional, mengenai liga domestik. Kemudian ini berbagai ulasan mengenai sepak bola ya, mulai dari terkait naturalisasi sampai bagaimana peran akademi di sepak bola Indonesia, sejauh mana akademi berperan dalam sepak bola Indonesia. Nah, ini ada perbandingan, ulasan mengenai perbandingan taktik STY dengan Kluivert ya.
Patrick Kluivert. Ini ada dibahas di sini. Apakah Anda setuju atau tidak ya dengan ulasan ini? Sebaiknya memang baca sendiri. Tapi saya yakin ya kalau ulasan dari Kompas Gramedia itu biasanya sangat kuat analisisnya berdasar teori atau berdasarkan analisis yang sangat jelas dasar filosofisnya gitu. Jadi ini benar-benar semacam, bagi saya ini semacam nostalgia ya. Bagaimana dulu indahnya, bagaimana dulu begitu tidak sabarnya menunggu bola itu dari edisi ke edisi ya. Sempat sampai menjelang berhenti terbit itu bola sudah terbit 2 atau 3 kali seminggu kalau saya nggak salah ya. Nah ini ada tentang supporter juga dibahas. Ini La Grande Indonesia masuk di bahasan juga di sini. Nah ini ada revolusi jersey timnas ya dari tahun ke tahun ya, ada di sini dibahas. Nah ini perkembangan jersey timnas dari tahun ke tahun. Mulai dari yang tahun 51 di atas sana sebelah kiri atas sampai ke kanan bawah 2025. Produksi terbaru dari aparel lokal ya, Erspo. Ini bahasan tentang Erspo ini. Aparel lokal ya. Saya pikir ini cukup membanggakan kita ya sebagai negara yang memiliki industri tekstil yang sebenarnya cukup raksasa di dunia, pemain besar. Memang sudah selayaknya saya pikir kita bisa memproduksi jersey sendiri gitu ya, karena memang kualitas garment nasional tidak kalah sebenarnya dengan internasional ya. Nah ini ada poster ya di dalamnya, ini ada skuad timnas di fase grup Piala Dunia 86 ya, ini dianggap sebagai tolak ukur ya. Ini 86 kita nyaris lolos dulu, tinggal 2 tahap lagi melawan Korea pada saat itu. Jika menang melawan Jepang, jika menang lagi lolos Piala Dunia 86 di Meksiko. Tapi kita gagal. Nah itu adalah pencapaian tertinggi. Dan pencapaian tertinggi berikutnya 30 tahun kemudian ini menjelang Piala Dunia 86 kita hampir lolos tapi kembali gagal. Nah ini ada poster yang menggunakan kertas biasa, kertas koran. Nah sementara ini adalah poster eksklusif. Saya merasa sangat beruntung bisa memperoleh poster ini. Tidak rugi rasanya membeli. Ini ada poster eksklusif ya. Nah ini dengan kertas yang sangat bagus dan artistik juga ini penataannya nih poster. Nah ini poster tim. Nah ini mungkin boleh dibilang ini skuad terbaik yang pernah ada di timnas Indonesia ya sepanjang zaman. Inilah skuad terbaik timnas kita sepanjang zaman ya, sepanjang masa mungkin ya. Dibuat dalam bentuk poster eksklusif di edisi spesial atau bola edisi khusus yang terbit dalam rangka sebenarnya menyambut kelolosan Indonesia ke Piala Dunia walaupun akhirnya gagal. Jadi ini menarik sekali, saya merasa tidak rugi ya membeli ini. Nah ini yang kita tahu nih, dulu ada ikonnya bola, ada karikatur ya, si Gundul ini biasanya dulu ada satu halaman setiap terbitan bola selalu ada karikatur seperti ini, kartun seperti ini, lucu-lucu biasanya, yang temanya biasanya berbagai macam kejadian-kejadian lucu di dunia olahraga, bukan saja sepak bola. Nah ini liputan tentang Piala Dunia tahun 38 ketika Indonesia pertama kali ikut ya, walaupun tanpa melalui babak kualifikasi ya. Pada saat itu kalau nggak salah Indonesia menggantikan Jepang sebagai wakil Asia yang Jepangnya mengundurkan diri. Indonesia cuma main 1 kali pada saat itu melawan Hungaria dan kalah telak ya, kalau tidak salah 6-0 ya. Tapi itu tetap menjadi tonggak sejarah walaupun pada saat itu Indonesia belum bernama Indonesia, masih Hindia Belanda, tapi itu oleh FIFA diakui sebagai keterwakilan negara Asia pertama ikut di Piala Dunia. Nah ini liputan tahun 58. Ini kemudian sepak bola terseret pusaran politik. Nah ini mulai meredupnya Garuda ya.
Alkisah jejak awal tidur lelap sang Garuda. Nah, kemudian ini ada berbagai tema-tema lain yang dibahas mengenai perjalanan sepak bola Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai dimensi sosial dan politik ya, dan tentunya juga ekonomi. Nah, ini ada berbagai masalah yang muncul sampai ke kekacauan sepak bola Indonesia berujung sanksi FIFA. Ini masa gelap. Kita ingat pada saat itu ada intervensi pemerintah terhadap federasi, ada dualisme federasi, kemudian berujung Indonesia dikenai sanksi, dan ranking FIFA Indonesia melorot tajam ya, hampir mendekati posisi paling dasar di bawah-bawah. Nah, ini terus ada pembahasan-pembahasan. Ini ada tema-tema tertentu ini. Ini ada juga yang clickbait, ini judulnya ini, pengkhianatan dalam hikayat Poganik dan Aliandu. Ini dua pelatih hebat ini. Tony Poganik ini adalah pelatih asing asal Uni Soviet kalau saya nggak salah, yang pernah berprestasi ya di Olimpiade berapa gitu ya, pra Olimpiade, dan Sinyo Aliandu yang hampir meloloskan Indonesia tahun 86 ya ke Piala Dunia 86 dengan pemain lokal semuanya tentunya. Nah, ini ada pembahasan lain. Nah, ini bagaimana timnas Indonesia maju ke Piala Dunia U17. Ini juga mungkin membahas mengenai kegagalan kita belum pernah juara di Piala AFF senior ya, walaupun sudah sering juara di kelompok umur ya. Juga di SEA Games kemarin kita 32 tahun tidak juara. Di SEA Games Kamboja 2023 kita juara melalui skuad yang diasuh oleh coach Indra Safri. Nah, ini adalah apa ini? Kalau ini mungkin supporter ya, orang-orang pencinta sepak bola dari kalangan mungkin ya bukan kalangan atlet, ini kalangan selebritis mungkin ini. Nah, ini beberapa pendapat dari mantan tokoh-tokoh atau pelaku sepak bola Indonesia, mantan pemain-pemain nasional ini. Mulai dari ini Bob Hippi, ada Samsudin Umar, ini mantan pelatih PSM, ada Ilham Jaya Kusuma, mantan striker hebat tim nasional di era 2000-an. Kemudian ini ada Dede Sulaiman, striker Indonesia yang duet dengan Bambang Nurdiansah di Piala Dunia 86 di tahun 85 ya. Nah, ini ada bahasan mengenai teladan dari Jepang, bagaimana Jepang membangun sepak bolanya dengan sabar, konsisten, dengan roadmap yang jelas ya, dengan tentunya adalah komitmen yang tinggi gitu ya, dan tentunya dengan blueprint yang jelas ya, dan kemudian target yang tidak ambisius, bertahap. Kalau kita boleh tahu ya, ketika diluncurkan J-League tahun 92, pada saat itu Jepang menargetkan baru bisa juara dunia itu tahun 2050 sebenarnya targetnya. Bayangkan, jadi mereka tidak muluk-muluk. Tapi kalau melihat perkembangan Jepang saat ini, saya sendiri menjagokan Jepang di Piala Dunia 2026 nanti tidak mustahil bisa juara dunia. Tim-tim terkuat dunia sudah pernah dikalahkan Jepang. Terakhir mengalahkan Brazil dalam uji coba ya. Skor 3-2, Brazil dikalahkan oleh Jepang. Sebelumnya Jerman sudah pernah dikalahkan, Spanyol pernah dikalahkan. Tidak mustahil 2026 Jepang menjadi juara dunia. Artinya itu jauh lebih cepat dibanding target realistis mereka yang menargetkan juara Piala Dunia itu baru nanti tahun 2050 kalau saya tidak salah ya. Mereka menargetkan juara dunia ketika J-League diluncurkan. Oke, demikian ya. Itu semua isi kurang lebih saya highlight tadi dari bola edisi khusus, edisi spesial yang membahas khusus Piala Dunia ya. Yang tadinya mungkin sebenarnya harapannya ini menjadi semacam tonggak sejarah, ini akan menjadi tabloid edisi terbitan bersejarah kalau ternyata Indonesia akhirnya lolos Piala Dunia. Tapi sayang harapan kita tidak terkabul ya, mimpi kita masih tertunda entah sampai kapan. Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026, kita masih harus bersabar, masih terus harus mencintai timnas dengan sabar mengawal pembinaan ya, tahap demi tahap,
Dan mudah-mudahan memang ke depan nanti mimpi kita itu bisa menjadi kenyataan. Oke, begitu ya guys, ya, semacam review dari saya terkait bola edisi khusus Piala Dunia atau khusus sepak bola. Gitu ya. Oke, terima kasih udah mengikuti.